Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Cahaya Putri dengan NIM 009 dari kelas 2024B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok 1, yaitu tentang manajemen mutu terpadu dan manajemen mutu terpadu pendidikan modern. Pada jurnal karya Abdul Wahid dan Tubagus Imam Santoso, Jurnal Kewarganegaraan volume 6 nomor 3 tahun 2022 halaman 5270 sampai 5276. Dijelaskan bahwa manajemen mutu terpadu dalam pendidikan merupakan filosofi dan metodologi yang menekankan pada peningkatan kualitas secara terus-menerus. Mutu bukanlah sesuatu yang hadir secara kebetulan, melainkan hasil dari proses panjang yang terencana, dimulai dari perencanaan mutu, pengawasan mutu, hingga perbaikan mutu. Prinsip utama yang ditekankan antara lain kepuasan pelanggan, kepemimpinan yang visioner, rasa hormat terhadap semua orang, dan semangat perbaikan berkesinambungan. Dengan penerapan ini, sekolah tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas, tetapi juga membentuk daya mutu yang menyeluruh pada setiap komponen lembaga pendidikan. Lalu ada juga jurnal kedua yang ditulis oleh Vini Muslihatus Zahro, Manajemen Kualitas Terpadu dalam Konteks Pendidikan, halaman 50 sampai 54, menegaskan bahwa manajemen mutu terpadu merupakan strategi manajemen modern yang wajib diintegrasikan dalam lembaga pendidikan agar mampu bertahan di era persaingan global. Mutu diartikan sebagai kombinasi antara input, proses, dan output yang harus berjalan selaras untuk menghasilkan lulusan berkualitas. Input mencakup tenaga pendidik, siswa, kurikulum, dan fasilitas. Proses mencerminkan bagaimana semua unsur itu dikelola, sementara output adalah prestasi, kompetensi, dan kesiapan lulusan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Di sini pendidikan yang berlandaskan manajemen mutu terpadu akan mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan internal maupun eksternal, memenuhi tuntutan akuntabilitas publik, serta membangun budaya belajar yang menyenangkan, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi maupun budaya global. Lalu kemudian jurnal ketiga yang ditulis oleh Muhammad Aziz Akbar dengan judul Penerapan Six Sigma, halaman 6 sampai 7, menunjukkan dimensi mutu terpadu modern melalui metodologi Six Sigma. Pendekatan ini berbeda karena menekankan penggunaan data dan statistik untuk mengurangi variasi serta meminimalisasi kesalahan. Dengan siklus DMIIC, Define, Measure, Analyze, Improve, dan juga Kontrol. Mutu tidak hanya dikelola secara filosofi, tetapi juga dikendalikan secara ilmiah dan terukur. Six Sigma yang awalnya lahir di sektor industri, kini relevan diterapkan dalam dunia pendidikan modern untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, mengurangi kesalahan administratif, dan memastikan lulusan benar-benar kompeten. Dengan begitu, mutu pendidikan di era modern tidak hanya bergantung pada kepemimpinan dan budaya organisasi, tetapi juga kemampuan lembaga dalam mengadopsi teknologi, menganalisis data, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Dapat ditarik garis besar bahwa mutu terpadu pendidikan lebih menekankan pada aspek filosofi dan kultural dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas, sedangkan mutu terpadu modern lebih menekankan pendekatan sistematis berbasis data dan efisiensi proses yang mampu menjawab tantangan globalisasi. Keduanya saling melengkapi. Pendidikan membutuhkan filosofi mutu yang menyeluruh agar setiap insan terlibat, sekaligus memerlukan metode modern seperti Six Sigma
untuk memastikan mutu dapat diukur, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, dapat disampaikan bahwa mutu terpadu pendidikan dan mutu terpadu modern bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya harus diintegrasikan untuk melahirkan sistem pendidikan yang unggul, adaptif, dan berdaya saing, sehingga mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas, melainkan memiliki cerdas secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan global dan keterampilan, sikap, dan karakter yang berkualitas. Terima kasih.